Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran alhamdulillah wa ala alihi washabihi mawalah amma ba'du ayyatuhal akhwat. Alhamdulillah fi hadhil fursah al-qasirah nahnu nastati an najtami'a fi hadhil qanat Google Meet wa insyaallah qabla nabda dirasatana al-yawm hayya naftatih bi qiraatil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, langsung saja Ustadz sedikit mengevaluasi ya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan penugasan. Eh, Alhamdulillah kemarin yang di rumah, khususnya yang mengirimkan tugas lewat eh, apa? Lewat Telegram. Kemudian Ustadz perintahkan untuk dipindahkan ke Google Classroom. Alhamdulillah Ustadz memaklumi sih kalau misalkan yang dari Telegram dipindahkan ke Classroom belum dipindahkan, mungkin karena belum baca pesan Ustadz. Ada beberapa orang yang sudah memindahkan ke Google Classroom dan alhamdulillah silahkan dicek sama Antuna yang sudah mengerjakan tugas. Semuanya sudah Ustadz periksa, termasuk yang di asrama juga Ustadz sudah memerintahkan Antuna untuk mengumpulkan buku ke meja Ustadz ya. Jadi sekali lagi kalau hari Sabtu atau hari Ahad Ustadz itu suka ada kesempatan untuk bisa ke kantor. Jadi kemarin sih Ustadz sudah tunggu-tunggu, oh ternyata mungkin husnudonnya belum connect atau nggak tahu lah apa masalahnya. Mungkin karena terlalu sibuk juga. Tapi alhamdulillah ada satu orang yang mengumpulkan, sudah Ustadz periksa juga ya. Jadi silakan mangga Antuna mau gimana itu yang di asrama khususnya ya, yang belum mengumpulkan. Cuma yang jelas sebenarnya kalau secara deadline waktu sudah harusnya minggu Sabtu kemarin sudah dikumpulkan dan Ustadz sudah periksa, tapi ternyata belum diperiksa. Dan perlu Antuna ketahui bahwa di apa Ad-Darsul awal ini di Darusul Lugah ini kan ada 12 ini ya, ada 12 tamrin. Nah, itu setiap 4 tamrin Ustadz kasih nilai. Jadi misalkan kalau 4 tamrin benar maka Antuna nilainya 100. Kemudian dari tamrin 5 sampai tamrin 8 misalkan benar itu juga 100. Kemudian tamrin 9 sampai 12 benar itu juga Ustadz kasih 100. Jadi tamrin yang kemarin sangat jadi tamrin yang kemarin itu 3 nilainya. Itu ya. Jadi 3 nilainya. Jadi Ustadz anggap sebagai nilai harian, nilai ulangan harian. Sekaligus 3 ya. Baik. Jadi sekali lagi yang di rumah yang sudah mengirimkan ke Telegram boleh dikirim ulang ke Google Classroom biar Ustadz bisa langsung periksa dan kasih nilai. Kemudian yang di asrama pun setelah pelajaran inilah boleh silahkan Antuna atau minimal minimal Ustadz ngasih minimal lagi nih, minimal minggu depan khususnya hari Sabtu silahkan dikumpulkan. Minta tolonglah satu orang atau dua orang yang membantu temannya mengumpulkan bukunya kemudian simpan di meja Ustadz di kantor. Nanti eh Ustadz periksa. Siapa yang izin nih? Ada yang izin ya? Nida. Oke, Nida izin ya. Taib. Eh Langsung saja hari ini kita akan membahas materi pendalaman ya. Jadi silahkan Antuna dibuka lagi bukunya tentang al-hiwar itu, percakapan. Oke, mohon direspon. Kelihatan slide-nya kelihatan? Kelihatan sudah. Oke, Ustadz. oke, bagus. Baik, ada beberapa revisi ya, bukan revisi sih, terjemah yang lebih tepat lah. Ini siapa yang dibuka ininya? Minta tolong dimatikan dulu, yang dibuka audionya. Oke, ada beberapa revisi terjemahan, khususnya termasuk juga mungkin kepada Antuna yang belum menerjemahkan dengan sempurna. Kita akan coba terjemahkan ulang hari ini.
Tapi ini mah hanya percepat ya Ustadz, terjemahnya cepat karena Antuna sudah menulis semuanya minggu kemarin. Baik. Nah, ini ada percakapan antara Hisam dan Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka anta ya akhi? Manil ah. Nah, manil ah kemarin Ustadz menerjemahkan kurang tepat. Jadi manil ah ini adalah, teman-teman boleh dicatat. Jadi ini adalah eh, pertanyaan yang sopan lah yang disampaikan oleh seseorang kepada temannya. Jadi mengatakan manil akh, jadi maksudnya siapa kamu wahai saudaraku gitu ya. Jadi manil akh itu siapa kamu wahai saudaraku, bukan siapa saudaraku. Maksudnya ya manil akh. Itu yang pertama revisinya. Kemudian ana mudarisun jadidun ismi Hisham ana min wilayatin muttahidatin. Oke, ini revisi yang kedua. Wilayatin itu artinya state, state. Muttahidah itu United, United State. Apa itu USA atau Amerika. Jadi ana min wilayatin muttahidatin itu saya dari Amerika. Itu ya. United State. Ini ada Mr. Odoy di sini. Disengserikan ke Mr. Odoy. Itu ya. Jadi wilayatin mutahidatin itu artinya USA, orang Sunda asli. Atau ya maksudnya United States itu Amerika Serikat ya. Kemudian ana ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi, ana masrurun bilikoik, masrurun bilikoik, senang bertemu denganmu. Ana zamiluka. Jadi langsung mengatakan bahwa saya itu adalah temanmu. Ana zamiluka, saya adalah temanmu. Ismi Bilal bin Hamidin, nama saya Bilal bin Hamid. Nah, di sini ada kata abnu. Abnu ini apa ya maksudnya? Jadi ini ada alif yang dibuang. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya ibnun asalnya itu. Bilal bin Hamidin. Amin Washington. Ini Washington, Washington DC. Kemudian min New York, New York, New York. Itu ya. Catatan-catatan saja, ini mah singkat karena sudah diterjemahkan. Kemudian ya itu mungkin untuk percakapan di Adar Susani ini. Baik, sampai di sini akhwat. Boleh Antuna silakan tanyakan yang belum faham atau belum menerjemahkan mana misalkan, atau terjemahnya belum belum diterjemahkan. Boleh silakan. Siapa yang mau bertanya? Ada enggak? Atau sudah semua? Sudah menerjemahkan semua? Boleh direspon dulu. Udah Ustaz. Oke, yang lain Keisha udah? Yang di Udah Ustaz, aku udah. yang di asrama sudah? Yang di asrama? Sudah ya? Sudah. Nah, jadi maksudnya Ustadz percaya nih kepada Antuna semua sudah menerjemahkan dengan baik ya, sesuai dengan yang sudah kita terjemahkan. Baik, mubasyaratan ila al-madatun al-yaum, ilal madatun al-yaum. Langsung saja ke materi kita hari ini. Hari ini Ustadz akan membahas tentang, ini perhatikan. Jadi eh buku Durusol Lugoh ini, khususnya yang jilid 2 itu ada buku panduannya sebenarnya ya. Jadi ada materi pendalaman yang harus kita fahami. Nah, perhatikan, silakan dilihat. Oke, kelihatan? Ahwat kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Baik. Kelihatan. Coba perhatikan di sini pelajaran 2. Ini jangan ditulis semuanya ya. Antuna bolehlah ketika Ustadz presentasikan Antuna pilih yang menurut Antuna penting untuk ditulis. Hanya saja Ustadz ingin menjelaskan saja di sini, ingin menjelaskan bahwa seperti yang di Adarsul awal, di percakapan-percakapan itu ada banyak
eh, yang akan kita bahas. Salah satunya kalau di di pelajaran yang pertama itu ada inna misalkan ya, la'ala dan lain sebagainya. Kalau di ad-darsusan ini ada lafad atau partikel laisa. Nah, laisa ini antuna mungkin pernah dengar laisal birro an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, atau laisa kami sayun dan lain sebagainya. Nah, lafad laisa ini artinya adalah tidak. Dan perhatikan, lafad laisa ini dia hanya digunakan dalam jumlah ismiyah. Oke, Ustaz mau coba cek and recheck ya. Ya bana, ukhtina bana, iftahil mikrofon. Halo bana, bana, Ya Ustadz, ya Ustadz. bana, apa itu jumlah ismiyah bana? Hmm. Jumlah ismiyah. Ya, Jumlah ismiyah tuh kalimat yang ada itunya kan? yang ada apanya? Apa sih namanya? Kalimat yang ada apa sih? Isimnya kan? Kalimat yang ada isimnya. Oh iya. Nadia apa Nadia? Ulfi apa jumlah ismiyah? Halo, Ya Ustadz. jumlah ismiyah itu apa? Hmm. Hmm? Sudah diajarkan ya itu. Baik, kembali ke laptop, kembali ke slide. Ini bukan slide, ini buku ya, PDF. Jadi, jumlah ismiyah itu adalah kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan isim. Itu aja gampangnya ya. Ismiyah kan dari namanya juga jumlah ismiyah. Berarti kalimat yang diawali dengan isim. Nah, contoh gini, teman-teman. Jadi, sebenarnya Laisa ini dia adalah kalimat yang mutarodid, dalam artian dia itu sebaliknya. Misalkan masuk sebaliknya itu gimana Ustaz? Misalkan di sini ada contoh al baitu jadidun. Rumah itu apa jadidun? Baru. Baru. Nah, rumah itu baru, perhatikan. Kemudian ditambah laisa di depannya. Maka jadi perhatikan ada perubahan di sini. Laisal baitu bijadidin. Perhatikan, ini kenapa bijadidin, Ustadz? Karena diawali dengan ba di depannya. Ingat, ba itu adalah huruf jar. Jadi setiap kalimat yang diawali dengan huruf jar, contohnya misalkan ba, maka dia akan majrur. Ini kalau diawali dengan huruf ba, teman-teman. Tetapi kalau tidak diawali dengan huruf ba, ini Ustadz langsung ke bawah ini ada catatan. Perhatikan, kita juga dapat mengatakan laisal baitu jadidan. Perhatikan, ini tidak ada huruf ba-nya. Ya, tidak ada huruf ba-nya dan di sini harusnya tanwin patah ya. Tidak ada huruf ba-nya. Maka kalau kita melihat contoh ini, melihat kalimat ini, boleh antuna tulis ya ini ya. Maka laisa ini punya fungsi. Apa itu fungsi laisa? Perhatikan, fungsinya laisa itu dia adalah merupakan isim. Isimnya mana Ustadz? Nah, alba itu adalah isimnya. Kemudian jadidan adalah khobar laisanya dan dia fathatain. Ini harusnya fathatain ya. Dan dia fathatain berarti laisa itu fungsinya adalah merupakan isim dan menasabkan khobar. Oke, ini Ustadz langsung ke sini aja biar antunam. Jadi fungsi laisa harus tahu ya. Laisa itu artinya tidak dan fungsi laisa itu adalah merupakan isim dan menasabkan khobar. Bentar. Ada sedikit kendala nih. Oke, lihat ke sini nih. Perhatikan, laisa. Kelihatan? Halo Ahwat, kelihatan? Boleh direspon? Kelihatan ya? Kelihatan. Nih, perhatikan. Kelihatan. Jadi kalimat laisa itu fungsinya ini nih. Tansibul isma wa tarfa'ul khobaro.
Coba baca sama Izzati, Izzati Aisyah. Baca fungsi laisa. Ya, Nih, mana baca coba baca kelihatan nggak? Baca apa bacanya? Aisyah Izzati tansibul isim wa tarfi'ul is khabar. isim atau isma? Nggak tahu. Watar faul Khabar. heeh, khobar. Khobaro ya. Contohnya gimana? Nadet, ada Nadet gak? Nadet, minta tolong Nadet dibuka mikrofonnya. Ya Ustadz. Coba Nadet buat contoh kalimat yang mengandung laisa. Gak apa-apa dari buku aja, sok dari buku aja. Lihat. Hmm. Contohnya kayak jumlah mufidah ada, kayak membuat jumlah mufidah aja, Nadet. Misalkan kelas itu baru apa bahasa Arabnya? Uh, Kelas apa kelas? Faslun. Baru apa baru? Jadi dun. Jadi Fas. gimana? Al-faslu. Al-faslu jadi dun. Perhatikan di layar. Al-faslu jadi dun. Jadi dun ya. Perhatikan asalnya ya. Al-faslu jadi dun. Perhatikan teman-teman. Ini sudah kita pelajari dari awal. Jadi al-fasl ini dia al-faslu jadidun ini adalah jumlah mufidah kalau di ilmu sorof ya, ilmu nahu. Sedangkan kalau di ilmu nahu berkaitan dengan kedudukannya atau posisinya, al-faslu ini sebagai mubtada dan jadidun sebagai khobar. Nah, kemarin sudah kita belajar tentang fungsi ina. Kalau ina fungsinya kan tansibul isma wa tarfu'ul khobaro. Maka kalau al faslu jadidun ditambah ina di awalnya jadi innal fasla jadidun. Kalau ina, tetapi kalau laisa maka jadi apa? Coba Ustadz minta tolong ke siapa ya? Siapa yang mau ditanya? Boleh. Maryam. Maryam buka mikrofonnya Maryam. Halo Maryam. Ya, Maryam. Ustaz. Oke. Coba ini al-faslu jadidun. Sorry, ini bukan al-faslun ya. Al-faslu jadidun ketika dikasih laisa jadi gimana Maryam? Halo Maryam. Tidak tahu, Ustaz. Hah? Jangan bilang nggak tahu. Lihat sini. Jadi dia itu akan menasabkan isim dan merupakan khobar. Jadi gimana? Nah, ini isim. Ini isim laisa dan ini khobar laisa jadi gimana coba? Halo Maryam. Baca dulu, baca dulu. Maryam, Maryam, Maryam. Ya, Ustaz. Coba dibaca, dibaca, dibaca. Nih yang ini nih, dibaca. Jadi gimana dibacanya? Laisal fasla. Laisal fasla, laisal fasla atau laisal faslu? Laisal fasla. Sorry, 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 sorry. Maaf, maaf. Maria mungkin ini ya. Ini Ustaz salah di sininya nih. Maaf, maaf. Aduh, maaf banget ini mah. Ini harusnya tarfaul isma ya. Tarfaul isma wa tansibul khobar. Ini sorry, maaf salah. Jadi gimana Maryam bacanya? Sok silahkan ulang lagi. Halo Maryam. Halo Maryam. Maryam silakan. Tidak tahu, Ustaz. Hmm, oke. Sorry ya. Ini salah salah tadi ya. Ahwat nih ini yang benernya. Batan sibul khobaro.
Oke, Ustadz minta tolong lagi kepada. Halo, Ahwat. Nida. Ya, Ustaz. Siapa? Boleh silakan siapa? Namanya dulu siapa? Nanti dicatat. Namanya siapa? Ada? Nidaul Jinan. Cobalah Nidaul Jinan. Buka Nidaul Jinan mikrofonnya. Ya Ustadz, Silakan ya Mbak. udah. Silakan Mbak. Laisal faslu jadidan. Laisal faslu jadi dan itu gampang banget kan ya? Laisal faslu Ya, betul sekali. jadidan. Laisal faslu. Kering. Ya, benar. Laisal faslu jadi dan. Cuma perhatikan Lais. teman-teman. Benar, benar ya. Barakallahu fiik. Jadi laisal faslu jadi dan kan laisa ini fungsinya yang pertama tarfaul isma. Jadi ini isim ini harus ropa. Jadi laisal faslu. Kemudian tansibul khobar ini jadi harus nasab atau fathah. Jadi dan cuma perhatikan penulisannya nih. Kayak sama kayak yang fungsi ina. Jadi salah satu penulisannya adalah harus kata jadi dan misalkan di depannya harus dikasih alif setelah huruf dalnya dan ini fathatain. Jadi laisal faslu jadi dan. Adapun misalkan tadi contoh yang laisal fas yang pakai huruf jar dulu, maka dia tidak akan fathatain karena apa? Karena diawali huruf jar. Berarti kalau dikasih huruf jar mah jadi laisal faslu bijadidin. Laisal faslu bijadidin. Nah, ini karena dikasih ba di sininya. Jadi intinya kalau lais itu fungsinya seperti inilah, tarfaul ismu wa tansibul khobar. Tetapi ketika ada ba di depan jadid ini maka dia bakal jadi apa? Jadi kasrotain. Seperti itu. Baik, sampai di sini. Fahim tunna ya akhwat, boleh merespon dulu semua. Jawab dulu. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Boleh. Sebelum dilanjutkan. Enggak. Jadi maksudnya kalau enggak berarti Ustadz anggap Antuna sudah paham ya. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Oke, jadi silakan ditulis yang tadi ya. Kemudian juga yang kedua, perhatikan teman-teman. Bentuk laisa ini adalah bentuk mufrad mudakar. Ingat mufrad itu tunggal dan mudakar itu muannas. Mudakar itu laki-laki. Jadi pakai laisa kalau dia mufrad mudakar. Tetapi kalau mufrad muannas maka dia jadi laisat. Nah, laisat. Misalkan laisat bimuslimatin. Hiya laisat bimuslimatin. Dia bukan seorang muslimah. Atau di sini Zainabu maridun. Kasih laisat. Karena Zainab ini adalah seorang perempuan, maka tidak boleh pakai laisa, harus pakai laisat. Laisat Zainabu maridun. Kalau tanpa ba, tapi kalau dikasih ba jadi bimaridin seperti itu. Itu ya. Itu catatan yang kedua. Termasuk juga begini sajalah. Jadi intinya mah mengikuti saja. Kalau misalkan apa pelakunya misalkan kayak ini ya, Zainab marid. Karena dia muannas mufrad maka pakai laisat. Tetapi kalau misalkan bukan hanya Zainab misalkan orangnya atau al muslimat tuh orang-orang atau muslimat itu sakit maka tinggal ditambahkan waw dan alif saja sebagai ciri kalau mudakar ya, sebagai ciri mudakarnya. Misalkan ada di dalam Al-Qur'an laisu sawa'a, laisu sawa'a. Nah, laisu ini adalah bentuk mudakar dan jamak, mudakar jamak. Seperti itu. Jadi laisa, lastu misalkan ya. Lastu, lasna, lasta, lastuma, lastum itu sama saja. Lasti, lastuma, lastunna. Atau laisa, laisa, laisu. Nah, itu ya perubahannya hampir sama dengan kayak la'ala ya. La'ala, la'ala, kuma, la'alakum. Seperti itu. Baik. Kalau sudah paham, nah kayak ini nih. Ana mudarrisun. Antuna bisa menjelaskan gini atau
bisa mengatakan gini, ana mudarisun, saya seorang mudaris. Kalau saya bukan seorang mudaris, berarti antuna tinggal bilang gini, lastu mudarrisan atau lastu bimudarrisin. Misalkan dalam percakapan eh apa ya? A anta muhandisun? La, lastu bimuhandisin. Seperti itu. Itu yang pertama, berkaitan dengan laisa. Oke. Yang ini Ustadz lewat sedikit, yang ini lewat sedikit. Nanti penjelasannya Ustadz bikinkan rekaman video ya. Langsung saya ke nomor 2. Jika inna, perhatikan teman-teman. Jika inna ditambahkan ke dalam kalimat seperti li ikhwatun, maka dia menjadi inna li ikhwatan. Di sini ikhwatan berbentuk mansub karena dia adalah isim inna dan li adalah khobar inna. Ini mah sebenarnya di pertemuan kemarin ya. Tetapi maksudnya perhatikan sedikit saja di sini. Termasuk juga ketika laisa dimasukkan ke lapad li ikhwatun, maka perhatikan jadi laisa li ikhwatun, laisa li ikhwatun. Jadi kan asalnya li ikhwatun, saya punya saudari perempuan. Saya punya saudara laki-laki. Maka kalau saya tidak punya saudara laki-laki, bahasa Arabnya bukan la li ikhwatun tapi laisa li ikhwatun. Seperti itu. Kemudian yang tadi Bilal bin Hamidin, perhatikan Bilal bin Hamidin, dia dibuang di kalimat ibnunya, dia tidak ada alifnya. Nah, awalnya dia ada alifnya, kemudian dibuang alifnya, dihilangkan dalam tulisan, dan kata yang mendahulunya kehilangan tanwin. Kan asalnya ibnun ya, jadi abnu, Bilal bin Hamidin. Kemudian manil secara harfiah artinya siapa Anda. Ini adalah cara yang sopan untuk menanyakan kepada seorang siapa dirinya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan baik tentang materi hari ini atau materi tentang materi sebelumnya? Silahkan ditanyakan. Halo Ahwat, ada pertanyaan gak? Gak ada. Asli ini. Emang nggak Ustaz? Nida Uljinan, buka mikrofonnya Nida. Jinan dibuka mikrofonnya. Apaan Ustaz? Diam, jangan ditutup lagi. Buka aja, buka. Buka Nida, Jinan sudah mengumpulkan tugas Udah belum? Ustaz, udah dibuka. Sudah ngumpulin tugas belum? Belum. Udah tapi ke Telegram, belum ke Google Classroom. Ya nanti ya yang ini silakan pindahin ke Classroom. Oke, Nida. Fungsi Laisa apa barusan? Oke. Bentar. Ya, sok ditungguin. Fungsinya adalah mana sih? Hilang tiba-tiba. Bentar. Ada? Apa sih apa sih? Ada, tapi gimana bacanya? Tarfi'ul is muatan sabul khobar. Oke. Kita tahu bacanya gimana Ustaz gitu. benerin ya, silakan. Yang Antuna sudah tulis diharokati. Jadi dibacanya adalah tarfaul isma wa tansibul khobaro. Tarfaul isma wa tansibul khobaro, merupakan isim dan menasabkan khobar. Oke, Ustaz nanya sekarang ke siapa lagi ini teh? Zida buka mikrofon. Zida buka mikrofon. Ya Zida buka mikrofon. Ya Ustaz. Zida, apa artinya manil Manil apa artinya? Nggak tahu. Nggak tahu. Udah ditulis belum tadi? Telat, Mas.
telat masuk.